dokter, selamat sore. Selamat sore Mbak Dara. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Gimana kabar Mbak Dara hari ini? Alhamdulillah. Sebenarnya aku perkenalkan diri aku dulu ya. Nama aku Dr. Lydia Deniminata. Aku bergabung dengan Okedok. Jadi hari ini tema kita tentang makanan sahabat gigi dan versus makanan musuh gigi. Jadi aku hari ini tuh mau ngejelasin tentang makanan sehat untuk gigi dan makanan yang nggak baik untuk kesehatan gigi itu sendiri. Jadi yang pertama tuh makanan berserat dan berair. Biasanya tuh makanan berserat tuh kayak ada di sayuran, buah-buahan, kayak ada di apel, jeruk, pepaya, terus juga makan makanan yang terbuat dari gandum gitu. Nah, yang kedua makanan yang kaya akan mineral. Yang kaya akan mineral tuh apa aja? Kayak misalkan kalsium, fosfor, klor, sama zinc. Nah, jadi kayak makanan yang ada kalsiumnya itu kayak keju, susu, terus ikan, terus daging ayam, daging sapi, itu telur. Nah, susu sendiri di dalam kandungannya itu kan ada kayak kalsium sama si fosfor. Jadi dia ini membantu mencegah terjadinya karies gigi atau gigi itu berlubang. Nah, kalau misalkan fluor itu ada di kandungannya kayak di buah anggur, kacang-kacangan, sama di teh hijau. Kalau fluor itu masih bisa kebantu sama kayak kita sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang berkandungan fluoride gitu. Nah, terus yang ketiga juga vitamin nih, ada kayak vitamin A, C, dan D. Makanan apa sih yang terkandung vitamin A? Contohnya kayak ada telur, wortel, terus hati sapi, ubi, sama brokoli. Jadi vitamin C biasanya kandungannya kayak kita tahu ya, di jeruk, biasanya di mangga juga ada, di semangka, anggur, kalau di sayuran ya di kentang, tomat, kacang polong, sama kembang kol. Gitu. Yang terakhir kita bahas vitamin D. Kalau misalkan kekurangan vitamin D, dia akan mengganggu pertumbuhan gigi. Jadi harus tetap terjaga vitamin D-nya dari telur, keju, susu, kayak daging-dagingan seperti itu. Makanan, minuman yang asam dan gulanya cukup tinggi itu baiknya dikurangi. Jadi makanan yang lunak, yang lengket, yang manis, yang gampang menempel di permukaan gigi dan sela-sela gigi, nah itu lebih baik dihindari. Kenapa? Ketika makanan menempel di sela-sela gigi secara lama, tidak kita bersihkan secepat mungkin, itu biasanya akan menimbulkan zat asam pada gigi. Jadi ketika zat asam pada gigi itu pH di mulut kita tidak balance, akan menyebabkan tingkat karies pada gigi atau gigi berlubang itu lebih tinggi sendiri. Jadi kalau makanan-makanan yang harus dihindari, kayak contohnya biasanya anak-anak kan suka makan permen, coklat, kue-kue yang manis. Mungkin kalau orang dewasa suka kayak makan dodol kali ya, gulali, kayak gitu-gitu. Terus makanan es krim, minum-minuman yang berasam. Jadi contoh yang aku sebutin ini, dia termasuk adalah contoh gula dan minuman asam yang lumayan tinggi. Jadi kalau dikonsumsi sama kita secara terus-menerus dan juga dikonsumsi dengan frekuensi yang cukup lama gitu. Jadi yang ada nanti di pH mulutnya balik lagi asam, nggak balance, ya udah cepet deh giginya cepet berlubang gitu. Jadi kalau aku sih kalau memang pasiennya sakit gigi banget, biasanya kalau emang nggak bisa ngunyah, aku lebih nyaranin makan kayak bubur. Kalau nggak bubur, kayak olahan, mungkin kadang ada pasien kalau udah sakit gigi malas banget ngunyahnya. Biasanya kita ngasih tahu minum susu atau mungkin juga keju atau yogurt itu sendiri gitu kan. Dan kebetulan yang aku kasih tahu juga memang salah satu faktor yang bagus untuk kesehatan gigi gitu. Dan mungkin kalau sayuran bisa kayak direbus dulu, di kentang juga direbus dulu, makan yang lunak-lunak. Kalau masih bisa agak ngunyah, mungkin nasi dikasih sayur sop kayak gitu sih yang paling aman untuk kalau pasien sikat gigi, kalau makannya memang masih agak sulit dan agak susah.
kita tahu sendiri ya penyakit mulut yang sering terjadi yaitu karies gigi atau gigi berlubang. Ya, gigi berlubang itu sendiri kan terjadi pada jaringan keras gigi karena proses demineralisasi oleh karena bakteri plak. Bakteri plak itu apa sih? Nah, bakteri plak itu sendiri dia terbentuk karena sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Kenapa tertinggal di dalam mulut? Mungkin kadang kan kita kayak malam tuh udah males sikat gigi sebelum tidur ya, udah makan nasi, udah makan burger mungkin apa, malam udah blek tidur gitu. Nah, biasanya disitulah bakteri plak tertinggal dan menumpuk. Terus biasanya juga kalau kita sikat gigi ada daerah yang nggak terjangkau kayak sela-sela gigi yang harus pakai dental floss, malah cuma pakai sikat gigi nggak terjangkau, jadi kayak tertinggal lama yang bisa menyebabkan jadi bakteri plak itu sendiri. Sebenarnya sehabis sikat gigi boleh-boleh aja pakai obat kumur, cuman aku sih nggak pernah menyarankan pasien untuk terlalu sering memakai obat kumur karena pertama pH di mulut kalau kebanyakan obat kumur juga jadi nggak balance, jadi bakteri baik maupun nggak seimbang itu antara mikroorganisme di dalam mulutnya. Jadi boleh-boleh aja, tapi tidak boleh terlalu keseringan memakai obat kumurnya gitu. Cukup mungkin di pagi hari aja kali ya, ketika mau beraktivitas karena takut ngerasa bau mulut pas mau bekerja gitu.